Jika dia memang keturunan dari seorang raja yang ada di Nusantara, ataupun keturunan dari para wali Nusantara, ataupun keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau tentunya akan terkenal, tentunya akan dimuliakan, dan tentunya akan mudah untuk ditemukan. Baik ditemukan oleh orang yang mencarinya dengan tujuan baik maupun orang yang mencari dengan tujuan untuk menyingkirkannya. Maka dari itu, sangatlah wajar jika sang Satrio Piningit tidak mengetahui silsilah keluarganya, tidak mengetahui nasab dari keluarganya sendiri, karena itu memang sengaja disembunyikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana kita akan mencari? Kita akan mengenali beliau, sang Satrio Piningit ataupun sang Imam Mahdi. Jika tidak ada jalur nasab, tidak ada silsilah dari keluarganya. Menurut admin, cara kita untuk mengenali, cara kita untuk mengetahui bahwa beliau merupakan sang Satrio Piningit yang asli, merupakan Imam Mahdi yang asli, harus menggunakan logika dan menggunakan spiritual. Karena terbatasnya pencarian secara akal ataupun secara logika dari kitab-kitab leluhur yang ada dan dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, memang sangat sedikit menyebut tentang ciri-ciri beliau. Dan semuanya juga mengandung dua makna. Ada makna yang tersurat dan ada juga makna yang tersirat. Untuk itulah perlu menggunakan akal ataupun logika dan menggunakan spiritual, yaitu dengan mata hati atau mata batin. Atau boleh dibilang secara ilmu agama Islam adalah dengan basyirah, dengan mata hati ataupun dengan basyirah yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan bisa mengenali, akan bisa mengetahui siapa sosok sang Satrio Piningit yang asli, siapa sosok Al-Mahdi yang asli. Karena jika kita hanya mengandalkan akal, hanya mengandalkan pikiran saja, tentu saja kita bisa terjebak pada sosok sang Satrio Piningit yang palsu, ataupun sosok sang Al-Mahdi yang palsu. Dengan menggunakan ilmu spiritual, dengan menggunakan mata hati ataupun basyirah kita, mudah-mudahan kita akan diberikan petunjuk siapakah sosok sang Satrio Piningit yang asli, siapakah sosok sang Al-Mahdi yang asli, sehingga mudah-mudahan kita tidak tertipu oleh sosok-sosok yang palsu. Kemudian apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi patokan jika kita mencari dengan sisi spiritual, dengan mata hati atau mata batin? Menurut admin adalah dalam diri sang Satrio Piningit ataupun dalam diri sang Imam Mahdi terdapat Nur Muhammad dan Nurullah atau Nur Ilahi. Kemudian pedoman yang lain adalah bersama dirinya terdapat banyak sekali sosok dari para leluhur, baik itu dari para raja Nusantara, para dewa, para pamomong Nusantara, para wali, dan para nabinya Allah. Kemudian selanjutnya, jika kita memang bertemu dengan sosok yang dianggap sebagai sang Satrio Piningit yang asli, orang yang dianggap sebagai sosok sang Imam Mahdi yang asli, maka mohonlah petunjuk kepada Allah agar dibukakan semua hijab yang menutupinya, dan memohon kepada Allah agar kita dilindungi dari segala tipu daya seluruh makhluk ciptaannya.
termasuk dari golongan jin kafir, siluman, setan, pasukan iblis maupun dari pasukan Dajjal. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan bisa mengenali beliau. Meskipun jika kita mencari dengan sisi spiritual, dengan cara mata hati ataupun basyiroh, tentu akan banyak sekali campur tangan dari makhluk gaib yang bisa saja menyerupai para leluhur yang mendampinginya. Untuk itu kita juga harus berhati-hati. Kemudian yang selanjutnya, jika ada orang yang kita anggap sebagai seorang satrio piningit, jika ada orang yang kita indikasikan sebagai sosok Sang Imam Mahdi, maka cobalah memohon petunjuk kepada Allah untuk mengkoneksikan hati kita, kolbu kita dengan hati beliau. Jika dia memang sosok yang asli, maka insya Allah akan ada koneksi, akan ada energi dan petunjuk yang terhubung kepada hati kita. Jadi, jika kita ingin mengetahui ataupun mengenali sosok Sang Satrio Piningit yang asli, sosok Sang Imam Mahdi yang asli, maka kita harus menggunakan akal dan pikiran, dan juga harus menggunakan sisi spiritual, yaitu mata hati ataupun basyiroh, sehingga mudah-mudahan kita benar-benar ditunjukkan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, dan mudah-mudahan kita dilindungi dari segala tipu daya. Meskipun saat ini Sang Satrio Piningit ataupun Sang Imam Mahdi belum tahu tentang silsilah keluarganya, belum tahu tentang jalur nasab keluarganya. Namun, suatu saat nanti, ketika beliau memang sudah dimunculkan oleh Allah, sudah saat dan waktunya menjalankan tugas dan amanah, tentunya beliau akan membuktikan bahwa nasab ataupun silsilah beliau akan menyambung kepada para raja Nusantara, menyambung kepada para walinya Nusantara, kemudian akan menyambung juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu sedulur, nasab dan silsilah keluarga dari Sang Satrio Piningit ataupun Sang Imam Mahdi masih tersembunyi, dan semuanya akan terungkap, semuanya akan dibuktikan hingga nanti saat dan waktunya tiba. Untuk itu, jika kita ingin mengetahui, jika kita ingin mengenali beliau, maka jangan hanya mengandalkan akal dan pikiran kita saja, namun kita harus menggunakan hati kita, menggunakan basyiroh kita, memohon petunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga mudah-mudahan kita dapat mengenali, dapat mengetahui sosok Sang Satrio Piningit yang asli, dapat mengetahui dan mengenali sosok Sang Imam Mahdi yang asli, dan mudah-mudahan kita dilindungi dari segala tipu daya, tipu daya dari seluruh makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.